ungkapan hati menyalip dan disalib di jalan raya itu membahayakan jiwa sendiri dan jiwa orang lain. Mungkin salib menyalip di jalan raya itu ada setannya. Atau mungkin juga di salib zaman sebelum Masehi ada juga setannya. Atau mungkin juga di salib yang dibuat jadi-jadian sekarang ini. Di zaman Israel kuno hingga ke zaman Kekaisaran Romawi di akhir abad sebelum Masehi, salib itu merupakan alat menghukum mati para penjahat kaliber hiu putih, bukan hanya kaliber kakap. Dalam Perjanjian Lama, orang yang disalib itu dipandang sebagai orang yang dikutuk Jehovah Elohim. Kita baca di Ulangan 21 ayat 21 sampai 23. Penghukuman seperti itu dikenakan kepada Yesus Penasaret bersama dua orang penjahat kaliber hiu putih. Sampai detik penyaliban Yesus, iblis atau setan masih sangat aktif agar Yesus itu benar-benar jadi disalibkan. Tokoh agama yang para anti Yesus turut tepuk tangan karena mereka berhasil kerjasama dengan pemerintah dunia dan dengan iblis atau setan untuk menyalibkan Yesus Kristus. Walaupun Pontius Pilatus sudah tegas mengatakan bahwa secara hukum negara atau hukum pidana tidak ada kesalahan Yesus. Akhirnya Yesus Kristus menempati salib yang di tengah itu, yang di puncaknya tertulis Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Sejak itu Yesus menggunakan salib itu menjadi pusat perang untuk menghancurkan iblis atau setan. Perang di salib itu merupakan penentuan apakah Yesus menang atau kalah. Nubuatan yang dikatakan dalam Kejadian 3:15 terjadi. Kepala ular yang menjadi simbol iblis atau setan itu diremukkan. Tetapi iblis tidak berhasil meremukkan tumit Yesus karena kakinya tidak jadi ditebas atau dipatahkan seperti kaki dua orang penjahat yang disalib di kiri kanan Yesus. Kaki Yesus tidak ditebas, tidak dipatahkan untuk memberi bukti bahwa iblis tidak lagi berdaya melampiaskan dendamnya kepada Yesus. Kata-kata prajurit itu betul. Sungguh orang ini adalah orang benar. Lukas 23:47. Sejak itu di salib itu tidak ada lagi setan. Tidak ada lagi kuasa setan. Yang ada di sana adalah Yesus Kristus yang lambung atau jantungnya ditusuk, lalu dari lubang tusukan itu mengalir darah dan air. Itulah darah penebusan dosa dan air penyucian yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Jadi kalau melihat Yesus tergantung di salib, ingatlah akan hal itu. Yakni Yesus telah mengganti fungsi salib, yakni tidak lagi sebagai alat dan sarang iblis atau setan, tetapi sudah menjadi alat penebusan dosa dan penyucian seluruh umat manusia.
Dari itu pantaslah manusia menyorakkan haleluya, puji Jehovah. Ada kawan yang menyorakkannya karena dianggapnya mau mengejek salib. Padahal Tuhan memakai mulutnya untuk berhaleluya. Haleluya, haleluya. Memang benar yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkannya, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Itulah salah satu contoh kekuatan Jehovah Yesus Kristus, yakni dari sikap mengejek salib itu, mulut pengejek itu dialihkan menjadi berhaleluya. Siapa menganggap salib itu merupakan kebodohan, pasti dia binasa. Sebab akhir hidupnya hanya sampai di alam barzakh, di dunia kematian, menjadi orang yang masih harus didoakan agar dikasihani dimasukkan ke surga kelak oleh Yesus Kristus. Siapa yang memuliakan Yesus yang disalibkan itu, kepadanya berlaku janji Tuhan yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23:43. Bisa demikian karena memang di salib itu ada, bahkan salib itu adalah kekuatan Jehovah Elohim. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Pendeta Langsung Baru Listur.